Ada hal yang lebih menakutkan dari kehilangan uang, yaitu saat lu sadar yang lu anggap aset aman ternyata cuman ilusi yang bikin lu tenang sesaat. Waktu dunia lagi gonjang-ganjing, rupiah anjlok, pasar ambruk, harga-harga melonjak kayak roket. Dan di saat itu banyak orang baru sadar tabungan mereka nggak bisa dipakai buat apa-apa. Investasi mereka mandek, bahkan rumah mewah yang dibanggakan cuma jadi beban pajak, bukan penyelamat hidup. Masalahnya bukan di krisisnya, tapi masalahnya ada di cara kita milih aset sebelum krisis itu datang. Banyak yang kerja keras bertahun-tahun, nabung, investasi, beli aset yang katanya pasti aman. Tapi pas krisis datang, aset itu berubah jadi benda mati. Nggak bisa dijual, nggak bisa dipakai, dan yang lebih parah, nggak bisa nyelamatin siapa-siapa. Lu mungkin belum ngerasain, tapi dampaknya nyata. Dan ini bukan soal pintar finansial doang, tapi juga soal insting bertahan hidup. Di video ini gue bakal tunjukin satu persatu. Kenapa mayoritas orang justru milih aset yang salah? Kenapa aset keren bisa berubah jadi beban di tengah krisis? Dan aset apa yang justru diam-diam nyelamatin banyak orang pas keadaan lagi hancur-hancuran? Kalau lu masih percaya bahwa semua aset itu pasti aman asal diversifikasi, lu perlu tonton ini sampai habis. Karena bisa aja, selama ini yang lu simpen bukanlah kekayaan, tapi bom waktu. Waktu pandemi meledak tahun 2020, ada satu kejadian yang sampai sekarang masih gua inget. Seorang kenalan gua, kerja di bidang ekspor, gajinya oke, rumahnya besar, dan punya mobil 2. Dia selalu bilang dia siap secara finansial kalau dunia goyah. Tapi begitu lockdown jalan 2 minggu, kantornya ambruk total. Dan yang bikin makin nyesek, dia nggak punya aset yang bisa langsung dipakai buat bertahan. Duit banyak memang iya, tapi semua nyangkut di bentuk yang nggak bisa dicairin. Apartemen kosong yang nggak laku disewa. Saham luar negeri yang nilainya nyungsep. Dan tanah atau mobil yang susah dijual karena nggak ada yang butuh. Dia akhirnya harus jual motor buat beli stok makanan. Bukan karena dia miskin, tapi karena dia nggak siap menghadapi dunia yang berubah drastis dalam waktu cepat. Dan ternyata dia bukan satu-satunya. Banyak orang nabung, investasi, dan kumpulin aset bukan buat maju, tapi buat tenang. Buat merasa aman seolah-olah angka di rekening atau properti yang dimiliki bisa jadi pelindung mutlak dari krisis. Padahal rasa aman itu seringkali palsu. Dan yang lebih ngeri lagi, justru rasa aman itu bikin banyak orang lengah. Mereka nggak nyiapin diri buat realita yang lebih keras dari sekadar fluktuasi harga. Mereka pikir asal pegang aset berarti mereka udah menang. Tapi kenyataannya, aset itu nggak selalu bisa bantu kalau krisisnya nyerang dari arah yang beda. Masalahnya sistem pendidikan kita nggak pernah ngajarin cara memilih aset yang relevan buat bertahan hidup. Dari kecil kita dijejelin narasi kalau punya rumah sendiri itu wajib. Atau nabung dalam bentuk deposito itu aman. Tapi nggak ada yang ngajarin kalau dalam kondisi ekstrem rumah bisa jadi beban. Dan deposito bisa dibekukan karena banyak orang panik buat narik uangnya masing-masing. Lu mungkin lihat orang-orang kaya beli tanah luas, punya puluhan properti. Tapi yang mereka beli bukan cuma bangunan. Mereka beli akses, mereka beli kontrol, mereka beli sistem bertahan hidup. Mereka punya lahan yang bisa ditanami, punya gudang yang bisa disulap jadi sumber pemasukan, bahkan akses ke komunitas yang bisa barter bahan makanan kalau sistem keuangan tiba-tiba kolaps. Itu bukan teori konspirasi, itu skenario yang udah kejadian di banyak negara seperti Venezuela, Sri Lanka, atau Lebanon. Ketika uang resmi kehilangan nilai, yang bertahan bukan yang punya tabungan paling banyak, tapi yang punya akses ke barang dan jasa nyata. Sosiolog asal Indonesia, Imam B. Prasojo, pernah bilang, dalam masyarakat yang rapuh secara struktural, kekuatan bertahan tidak datang dari sistem tapi dari relasi dan kemampuan adaptasi. Dan aset yang bisa diandalkan bukan cuma soal harga pasar, tapi soal kegunaannya dalam dunia nyata. Dan mungkin lu pernah ngerasa begini juga. Ngelihat rekening tabungan yang naik pelan-pelan tapi biaya hidup naik lebih cepat. Ngerasa punya rumah sendiri tapi tetap panik pas harga sembako meroket. Ngerasa udah investasi ke banyak tempat, tapi tetap bingung kalau tiba-tiba harus mulai dari nol lagi. Semua rasa itu valid, karena selama ini kita dibiasakan ngikutin sistem yang ngasih rasa aman semu, bukan kekuatan buat bertahan beneran. Dan di titik inilah banyak orang mulai sadar bahwa yang mereka anggap aset ternyata bukan pelindung yang benar-benar kokoh. Jadi sebelum kita ngomongin aset yang bisa bantu lu selamat dari krisis, kita harus jujur dulu. Berani akui bahwa cara kita milih aset selama ini lebih didorong rasa takut, bukan visi jangka panjang. Dan perubahan baru bisa dimulai kalau kita berani nerima kenyataan itu dulu. Krisis nggak pernah ngetuk pintu. Dia datang tiba-tiba ngacak-ngacak semua perencanaan dan ngetes siapa yang beneran siap. Dan di momen kayak gitu aset lu diuji. Bukan dari nilainya di pasar, tapi dari fungsinya di medan nyata. Dari semua kerusuhan ekonomi yang pernah kejadian, satu hal selalu muncul berulang.
Uang bisa kehilangan nilai tapi barang nyata selalu punya daya tukar. Waktu krisis moneter 98, banyak orang tua di Indonesia harus barter perhiasan dengan beras. Bukan karena mereka nggak punya uang, tapi karena uangnya udah nggak dipercaya lagi. Jadi sebelum bicara tentang apa yang layak disimpan, gue ajak lu ubah dulu cara pandang soal aset. Karena selama ini, banyak orang terlalu fokus ngejar aset yang naik nilainya. Padahal yang lebih penting itu adalah aset yang punya ketahanan tinggi ketika semuanya turun. Ada 3 prinsip yang bisa bantu lu ngebedain mana aset asli dan mana yang cuman ilusi. Pertama adalah aset yang bisa bertahan di luar sistem. Kalau semuanya masih normal, punya deposito, saham, bahkan kripto bisa terlihat meyakinkan. Tapi gimana kalau sistemnya goyah? Bank tutup, internet mati, bursa dibekukan, di situ baru kelihatan mana aset yang bisa berdiri sendiri. Contoh paling konkret adalah mata uang asing, dolar AS, euro, atau yen. Selama krisis, nilai rupiah bisa anjlok drastis, tapi mata uang kuat biasanya tetap dicari. Waktu Sri Lanka hancur ekonominya, orang-orang rela antri panjang demi dapetin dolar atau euro buat bertahan hidup, karena uang lokal udah nggak bisa dipercaya. Tapi simpan mata uang asing itu juga soal ngerti fungsinya sebagai penyeimbang. Dia bukan buat cuan, tapi buat jaga daya beli pas sistem lokal lagi kolaps. Kedua, aset yang bisa ngasih aliran manfaat berulang. Aset bagus itu bukan yang bikin lu kaya sekali, tapi yang bantu lu bertahan berkali-kali. Dan dalam hal ini, tanah produktif punya peran besar. Tanah kosong nggak ngapa-ngapain nggak akan berguna. Tapi kalau tanah itu bisa disewa petani, dipakai buat ternak, ditanami hasil pangan, itu akan jadi aset hidup. Gue pernah dengar cerita dari seorang peternak di Boyolali. Pas pandemi dia nggak panik kayak yang lain. Lahan kecilnya yang dulu cuma buat rumput disulap jadi ladang jagung. Hasil panen dijual ke pasar tradisional dan online. Itulah yang disebut aset real. Bukan properti mewah yang pajaknya mencekik, tapi lahan yang kerja bareng lu tiap musim. Dan yang ketiga, aset yang langsung bisa dikonsumsi atau dipertukarkan. Saat krisis ekstrim, kadang orang tuh nggak lagi peduli sama nilai nominal. Mereka cari apa yang bisa dikonsumsi langsung. Beras, garam, gandum, telur, atau air bersih, itu semua jadi alat tukar. Bahkan, di beberapa negara yang kolaps seperti Zimbabwe dan Venezuela, orang pakai roti dan minyak goreng sebagai mata uang. Guru besar ekonomi IPB, Profesor Hermanto Siregar pernah bilang, ketahanan pangan bukan cuma urusan negara, tapi juga individu. Siapa yang pegang bahan makanan, dia punya posisi tawar. Jadi kalau lu tinggal di kota dan nggak punya lahan, minimal punya akses ke stok pangan tahan lama. Bukan buat ditimbun, tapi buat jaga stabilitas lu sendiri. Bahkan sekarang udah banyak komunitas barter makanan yang muncul sebagai solusi alternatif. Ngomongin aset itu gampang, tapi bikin langkah nyatanya yang sering bikin orang berhenti di tengah jalan. Banyak yang tahu konsepnya, tapi bingung mulai dari mana. Padahal sebenarnya lu nggak harus langsung punya semuanya. Yang penting adalah mulai dari langkah yang bisa lu kontrol hari ini. Langkah pertama yang paling masuk akal dan bisa langsung dijalankan adalah mulai simpan mata uang kuat secara bertahap. Lu nggak perlu langsung punya ribuan dolar. Mulai aja dari nyisihin sebagian kecil dari penghasilan lu setiap bulan. Bahkan 100 ribu rupiah sebulan pun cukup buat mulai. Tujuannya bukan buat investasi jangka panjang, tapi buat jaga daya beli kalau sewaktu-waktu rupiah terjun bebas. Dolar, euro, atau yen. Itu ibarat ban cadangan. Itu nggak dipakai tiap hari, tapi bisa nyelamatin hidup pas keadaan darurat. Tapi nyimpen dolar juga harus cerdas. Jangan asal tukar terus ditaruh di rumah. Banyak orang lupa, nyimpen cash terlalu banyak juga ada risikonya. Lebih aman kalau lu simpan di tempat yang liquid, mudah diakses, dan nggak semua dalam bentuk fisik. Campur aja, sebagian kecil di cash, sebagian lagi di e-wallet yang punya fitur multi-currency, atau akun digital yang bisa akses falas. Yang penting, gampang ditarik saat dibutuhkan. Langkah berikutnya, dan ini sering diremehin adalah punya akses ke tanah atau aset yang produktif. Kalau lu belum mampu beli tanah, bukan berarti lu nggak bisa punya akses ke sana. Lu bisa mulai dengan kolaborasi, misalnya gabung ke komunitas urban farming yang nyewa lahan bareng, atau bantu kelola kebun kecil milik keluarga. Bahkan kalau lu tinggal di kota, mulai dari tanam bahan makanan sendiri di pekarangan atau atap rumah juga udah termasuk langkah awal. Salah satu contoh nyata, gua kenal seorang teman yang kerja kantoran di Jakarta. Tapi dia kerja sama temannya di desa buat tanam cabai. Modalnya kecil, hasilnya nggak langsung besar, tapi konsisten. Dan di saat harga bahan pokok naik tajam, dia punya stok dan akses sendiri. Itu yang bikin dia nggak gampang panik, karena dia nggak tergantung sepenuhnya pada pasar. Lanjut ke yang ketiga, dan ini sering diabaikan, yaitu stok pangan yang tahan lama. Bukan berarti harus jadi penimbun, tapi punya cadangan bahan makanan dasar kayak beras, garam, minyak, atau air bersih itu bukan hal lebay. Batas minimalnya aja cukup buat bertahan 2 minggu tanpa belanja. Kalau bisa sampai 1 bulan lebih bagus lagi. Dan kalau lu pikir itu nggak penting, ingat aja apa yang kejadian waktu awal pandemi. Banyak rak supermarket kosong, harga masker naik 5 kali lipat,
Orang panik bukan karena nggak punya uang, tapi karena barang yang mereka butuhin nggak ada. Jadi bukan cuma soal punya uang, tapi soal akses. Stok pangan juga bisa dalam bentuk yang nggak makan tempat. Lu bisa mulai dari beras vakum, mie instan, kacang-kacangan kering, sampai makanan kaleng yang umurnya panjang. Disimpan rapi di tempat kering, dikontrol tanggal kadaluarsanya, dan diputar pemakaiannya secara berkala biar nggak mubazir. Dan satu hal lagi yang penting banget adalah mulai bangun koneksi dengan komunitas yang bisa saling bantu. Lu nggak harus ngadepin krisis sendirian. Ada kekuatan besar saat lu punya jaringan yang bisa barter, saling suplai kebutuhan, bahkan sekadar tukar info logistik. Di banyak kota besar sekarang mulai banyak muncul komunitas yang fokus ke resiliensi, bukan cuma cuan. Dari komunitas berkebun, koperasi pangan, sampai tukar hasil ternak dan hasil bumi. Gabung ke salah satu itu bisa bikin aset lu lebih hidup. Karena aset paling kuat adalah yang bisa dibagi, dipertukarkan, dan dimanfaatkan bareng. Profesor Sri Adiningsih, mantan Ketua Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia, pernah bilang, kekuatan ekonomi masyarakat kita bukan cuma ada di angka-angka, tapi di solidaritas yang tumbuh saat tekanan datang. Dan itu benar, banyak orang yang bisa survive bukan karena tabungannya, tapi karena dia dikelilingi orang-orang yang mau bantu dan dibantu. Jadi intinya, jangan fokus ke jumlah aset yang lu punya. Fokuslah ke fungsi dan keterhubungannya. Bukan tentang siapa yang punya paling banyak, tapi siapa yang paling adaptif, paling siap, dan paling bisa bertahan. Dan semua itu bisa dimulai bahkan kalau gaji lu masih pas-pasan. Setiap generasi pasti ngalamin krisis. Ada yang bentuknya perang, ada yang inflasi, ada yang pandemi, dan ada juga yang datang dalam wujud kehilangan arah hidup. Tapi dari semua itu cuma satu hal yang selalu sama. Hanya orang yang siap, yang bisa berdiri setelah badai lewat. Lu bisa aja sekarang belum punya tanah, belum punya tabungan dolar, atau belum sempat nyetok bahan pangan. Tapi kalau hari ini lu mulai mikir jernih dan ngebangun sistem pelan-pelan, lu udah satu langkah lebih depan dibanding 97% orang lain yang masih terjebak rasa aman palsu. Dan bukan cuma soal bertahan hidup, ketika lu punya aset yang bener, lu bisa nolong orang lain. Lu bisa jadi tumpuan, bisa jadi orang yang tetap waras saat semua panik, bisa jadi yang ngasih makan bukan yang minta dikasihani. Itu kekuatan yang nggak bisa dibeli sama properti mewah atau angka di rekening. Gua nggak minta lu pindah ke desa atau pelihara kambing, tapi gua ngajak lu sadar bahwa ketahanan itu bisa dipupuk dari sekarang. Bahkan dari hal kecil, dari nyisihin gaji buat beli dolar, dari tanam cabai di pot kecil depan kosan, dari ngajak 1-2 temen buat barter makanan atau info seputar pangan, dan dari buka obrolan soal keamanan finansial, bukan cuma gaya hidup viral. Jangan tunggu krisis datang baru panik nyari solusi, karena yang siap dari sekarang bakal tetap tenang waktu dunia kebingungan, dan yang tenang biasanya jadi pemimpin dalam kekacauan. Lu juga nggak harus sempurna buat siap, lu cuma perlu mulai, karena semua aset hebat itu dibangun dari langkah kecil yang konsisten. Bayangin kalau makin banyak anak muda yang ngerti soal ini. Bukan cuma sibuk ngejar cuan cepet, tapi mulai mikir jangka panjang. Nggak lagi malu simpen beras, nggak anggap receh stok makanan, dan nggak gengsi tanam sayur. Tapi justru bangga karena tahu kalau dunia besok berubah, dia udah siap lebih dulu. Kalau hari ini dunia masih tenang, itu bukan alasan buat leha-leha. Justru ini waktu terbaik buat siap-siap. Karena saat badai datang, bukan siapa yang paling pintar yang bertahan, tapi siapa yang paling siap dan paling tangguh. Sekarang gua mau lu tarik napas bentar. Pikirin satu hal yang paling nyantol di kepala lu setelah nonton ini. Apa itu pas gua ngomong soal tanah produktif? Atau waktu gua jelasin gimana beras dan garam bisa jadi lebih berharga dari duit? Apapun yang barusan nempel, itu titik awal lu. Pegang itu. Karena perubahan nggak dimulai dari langkah besar, tapi dari satu kesadaran kecil yang bikin lu pengen jalan lebih jauh. Kalau video ini bikin lu ngerasa lebih melek soal aset yang benar, gue minta lu bantu satu hal. Share ke satu orang yang lu peduliin. Temen, keluarga, siapa aja yang menurut lu masih nyimpen rasa aman palsu di bentuk aset yang cuma bagus di permukaan. Mungkin satu klik share dari lu bisa bikin satu orang lain selamat waktu krisis beneran datang. Dan kalau itu terjadi, berarti video ini udah ngelakuin apa yang gue niatkan sejak awal buat nyelamatin arah mikir. Kalau lu pengen diskusi, gue buka kolom komentar, gue baca, gue dengerin, dan gue jawab semampunya. Karena topik ini terlalu penting buat cuman lewat gitu aja. Ini soal masa depan kita bersama-sama. Dan kalau lu ngerasa konten kayak gini harus terus ada, jangan lupa tekan subscribe biar setiap kali gue angkat topik penting kayak gini lagi, lu jadi orang pertama yang tahu. Terakhir, buat lu yang udah dengerin sampai titik ini, gue cuma mau bilang satu hal. Lu udah jauh lebih siap dari yang lu kira. Asal lu mau terus belajar, lu gak akan pernah sendirian. Akhir kata, sampai jumpa di langkah kedua. Meski kecil, selalu lebih bermakna daripada tidak pernah melangkah sama sekali.